Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang membacakannya saya di sini Alfatar dan Galih. Periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966, sistem politik ini ditandai dengan kekuasaan yang terpusat bagi Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga membangun ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstitusi gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Tujuan utama dari demokrasi terpimpin yang diterapkan pada masa Orde Lama 1959 sampai 1965 adalah untuk memperkuat kedaulatan nasional dan kemandirian negara. Ciri-ciri dan karakteris: 1. Dominasi kekuatan politik di tangan presiden. 2. Pembatasan hak politik rakyat. 3. Munculnya partai penguasa atau partai mayoritas. 4. Semakin besar peranan militer dalam fungsi ABRI. 5. Politik luar negeri ALDEFO dan NEPO. Keberhasilan. Salah satu keberhasilan masa demokrasi terpimpin di Indonesia adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 yaitu 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Periode demokrasi terpimpin berdasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 2. Pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintah selama 5 tahun, tetapi ketetapan MPRS No. 3 1965 mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh Abdillah. Dampak ekonomi: kegiatan ekspor pun terhenti akibatnya. Sejak tahun 1961 negara harus terus membiayai kekurangan negara pembayaran dari cadangan devisa. Sosial: terjadi berbagai kesenjangan sosial. Budaya: adanya sentralisasi pada akhirnya menimbulkan konflik lekra dan Manikebu. Akibat Manikebu yang tidak mendukung ajaran Nasakom yang didukung oleh pemerintah. Akhir demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.